Pembacaan kita kali ini bercerita tentang Timotius murid Paulus. Sejak kecil dia telah mengenal kitab suci. Saat dia dewasa, Timotius berhadapan dengan kehidupan yang kontras. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupannya di waktu masih kecil. Dunia sekelilingnya berantakan, dan dia harus hidup benar serta siap menghadapi penganiayaan. Ada berbagai macam pengaruh buruk dalam dunia ini. Pengaruh-pengaruh buruk itu mencoba, memaksa kita, dan mendorong kita menjauh dari kehendak Tuhan. Dan fondasi yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah firman Allah. Pada ayat 16 dan 17 berbunyi, "Semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Kita sudah punya buku petunjuk hidup, dan kita tahu siapa yang menulisnya. Dia adalah Bapa yang baik, seorang Bapa yang begitu berkomitmen pada anak-anaknya. Oleh karena itu, dia mengirimkan putranya, Yesus Kristus, yang merasakan penghinaan terparah di salib. Karena dia telah membuktikan kepercayaannya, kita bisa yakin bahwa teladan panduan hidupnya dapat diandalkan. Teladan hidupnya lebih dari sekedar panduan hidup, tapi sumber kehidupan yang sangat penting. Jadi, pelajaran bagi Timotius adalah, pertama, perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil bisa terjadi saat kamu berusaha melayani Tuhan. Namun Tuhan melepaskan Paulus daripada penderitaan itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan Yesus akan menderita aniaya. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, ia diperhadapkan dengan orang baik dan orang-orang jahat yang menyalibkan dia. Kita juga seperti itu. Kita semua akan berhadapan dengan berbagai macam karakter di lingkungan sekitar kita. Dan tidak semua orang suka dengan keberadaan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kedua, bertekunlah dalam doa. Dalam menjalani kehidupan ini, faktanya kamu pasti akan menghadapi kesulitan. Ketika kamu berusaha melayani Tuhan atau mengerjakan tugas tanggung jawabmu, sabarlah dalam kesesakan. Asal kamu berjalan dalam tuntunan Tuhan, kamu akan bisa bertahan meski menghadapi segala bentuk penganiayaan. Situasi sulit, rasa sakit, serta penderitaan adalah hal-hal yang Tuhan gunakan untuk menjadikanmu semakin mirip Kristus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tetap berpegang teguh pada firman. Jangan lari ke nasihat orang fasik, okultisme, atau percaya pada ramalan dan takhayul. Berjalanlah sesuai firman Tuhan. Itulah fondasinya. Dan itulah yang akan membuat kita kuat melalui masa-masa ujian dan kesulitan. Tetap tenang dalam segala situasi. Paulus berkata kepada Timotius, "Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Laksanakan semua tugas di bidang pelayananmu, baik di rumah, di kantor, di sekolah, maupun di masyarakat. Usahakanlah bertahan dengan firman, mengajarkannya, dan mengerjakannya. Pada ayat 7, dalam 2 Timotius 4, dia mencontohkan dirinya sendiri dengan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Singkatnya, Paulus ingin bilang kepada Timotius, "Aku sudah berhasil. Ikutilah contohku, dan bertempurlah untuk kebaikan. Jangan terjebak dengan pemikiran duniawi yang sedang tren di saat ini." Oleh karena itu, hal ketiga yang harus kita lakukan adalah pelajari Alkitab. Paulus memberitahu Timotius bahwa dia memiliki keuntungan karena dibesarkan dalam keluarga yang berbakti kepada Tuhan. Dia harus terus mengakui keindahan dalam Alkitab, keindahan dari cara Tuhan membimbing umatnya melalui firman-Nya yang dia tuangkan melalui mulut para nabi dan rasul. Firman Tuhan ini terus berlanjut bagi kita, jika kita ingin melayani Tuhan dengan benar. Saat kita semakin tahu tentang firman Allah, melalui membaca dan mempelajari teks Alkitab, kita akan semakin diperlengkapi, dan apapun yang mungkin terjadi, kita bisa berjaga-jaga dan berdoa. Jika kita ingin melayani Tuhan dengan baik, kita harus sadar bahwa Tuhan telah membuka dirinya kepada kita.
Dalam firman-Nya, Dia menunjukkan cara hidup yang Dia inginkan bagi kita dan hal-hal yang ingin Ia ajarkan kepada kita. Jadilah seperti Timotius yang dengan penuh kerendahan hati mendengarkan nasihat Paulus. Amsal 9 ayat 9 berkata, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Amsal 29 ayat 23 juga berkata, "Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima hormat." Kerendahan hati adalah kunci pertumbuhan jangka panjang, dan nasihat Paulus yang dihidupi oleh Timotius membuat imannya naik level dan menjadi teladan di tengah banyak orang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.